Selamat berpuasa kembali wahai para pemuda kesayangan Bude Yanti. Seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Xiao Yan dalam mencari para janda yang ada di dunia. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiao Yan yang pada saat ini sudah berada di lautan emas ketiadaan. Lalu semua orang pada saat ini bertanya-tanya, apakah ini adalah lautan emas legendaris di daerah terlarang? Apalagi sejauh mata memandang pada saat ini tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Terlebih lagi manusia tempat ini sangat sunyi dan benar-benar tidak berpenghuni. Selain itu juga semua orang belum pernah melihat satu monster pun di sini. Terlihat jika pada saat ini sedang berada di atas laut dan ombak pun menyapu sehingga Xiao Zhan pada saat ini bersandar ke sisi bahtera. Kemudian dirinya melihat ke bawah lalu terdengar suara terendam dan semua orang pada saat ini segera melihat ke bawah laut. Kemudian mereka melihat bayangan besar yang berlari kencang, dan bahkan di dasar laut semua orang pada saat ini bisa melihat gemuruh yang besar. Lalu Xiao Zhan yang terkejut pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ada sesuatu di bawah laut. Lalu semua orang pada awalnya berpikir bahwa lautan emas ketiadaan ini adalah area terlarang dan tidak akan ada makhluk yang tinggal. Namun pada saat ini mereka benar-benar melihat sosok bayangan yang melintas di bawah bahtera, kemudian jaraknya sekitar 20 meter dari permukaan laut dan itu tidak terlalu rendah. Akan tetapi jika benda yang berada di bawah ini sangat besar maka hal ini juga akan sangat berbahaya bagi semua orang. Kemudian kekuatan spiritual Xiao Yan pada tahap awal keadaan pada akhirnya segera melonjak. Lalu Xiao Yan langsung merasakan aura yang kuat di laut tetapi untungnya hanya ada satu aura. Akan tetapi meskipun begitu Xiao Yan merasa aura ini memiliki kekuatan di tahap bintang 7 Dodi. Lalu bersamaan dengan hal tersebut permukaan air pada saat ini seketika menggelembung dan Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Lalu Xiao Yan berteriak bahwa ini benar-benar tidak bagus dan Xiao Yan segera memerintahkan Hong Er untuk naik. Lalu bahtera pun segera naik akan tetapi pada saat ini kecepatannya tampak tidak mencukupi, karena permukaan air di bawah semakin tinggi dan seolah-olah seperti bukit yang menjulang. Melihat hal ini Xiao Yan seketika menginjakkan langkah kakinya dan keluar dari udara, lalu pedang kuno api surgawi juga pada saat ini muncul di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan melesatkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Teknik 1000 kaki tanpa bayangan ini tidak dilepaskan oleh Xiao Yan secara ekstrim karena Xiao Yan takut Xiao Yan akan membunuh sosok tersebut. Apalagi Xiao Yan pada saat ini masih belum mengetahui situasi di sini. Xiao Yan khawatir jika Xiao Yan membunuh makhluk ini maka hal itu akan membawa bencana yang lebih besar. Oleh karena itu pukulan Xiao Yan ini bertujuan hanya sebagai pencegahan dan tidak berniat untuk membunuhnya. Lalu pada akhirnya pedang kuno api surgawi benar-benar membentur sosok yang pada saat ini membuka mulutnya lebar-lebar. Kemudian sosok tersebut pun seketika kesakitan dan sosoknya segera kembali terjatuh ke dalam laut. Dan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini bahtera juga naik ke ketinggian, yang dimana air laut tidak akan bisa menundukkan kepalanya dan pada saat ini menatap ke arah ke laut. Lalu bayangan hitam pun pada saat ini telah menghilang dan dia sepertinya benar-benar takut setelah dipukul oleh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan akhirnya segera berkata kepada semua orang, jika lautan ini benar-benar tidak sederhana, apalagi aura yang dipancarkan oleh monster sebelumnya ternyata memiliki kekuatan pada tahap bintang 7 Dodi. Selain itu dengan tingkatan seperti itu monster ini juga seharusnya memiliki tingkatan kecerdasan yang cukup tinggi, dan tampaknya pada saat ini mereka benar-benar perlu berhati-hati karena mereka belum mengetahui situasi lautan ini. Setelah Xiao Yan berbicara saat ini Xiao Yan pun segera melirik ke arah permukaan laut dengan waspada. Xiao Yan akhirnya segera melambaikan telapak tangannya dan mengedarkan Douqi sebelum akhirnya mengambil sedikit air laut. Lalu air laut ini dibungkus oleh Douqi sebelum akhirnya Xiao Yan mengeluarkan botol batu giok dan menyimpannya. Lalu pada akhirnya air laut dengan kapasitas besar pada saat ini benar-benar berada di tangan Xiao Yan. Dan setelah itu sosok Xiao Yan pun kembali terbang menuju ke bahtera.
Pada saat ini semua orang terlihat sangat panik menatap ke arah Xiao Yan yang memegang botol berisi air laut. Melihat semua orang, Xiao Yan pada akhirnya segera berkata agar mereka jangan panik, karena itu hanyalah monster kecil dan tidak ada yang perlu ditakuti dari monster tersebut. Lalu semua orang pada saat ini harus tetap tenang. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, semua orang pada saat ini masih benar-benar terkejut. Lalu semua orang pada saat ini memandangi botol yang berada di tangan Xiao Yan. Melihat hal ini, Xiao Yan juga seketika menyadari apa yang dikhawatirkan oleh semua orang. Lalu Xiao Yan kembali berkata bahwa semua orang jangan takut, karena ini adalah hal yang baik, dan mungkin mereka bisa menjadi dosian jika mereka meminumnya dalam satu tegukan. Mendengar Xiao Yan yang bercanda pada saat ini, semua orang merasa ketakutan yang semakin besar. Menyadari semua orang yang pada saat ini terdiam, pada akhirnya Xiao Yan segera tertawa. Xiao Yan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa pada saat ini Xiao Yan membawa mereka semua ke sini karena air laut. Hal ini adalah hal yang sangat bagus bagi mereka dan juga bagi Xiao Yan untuk berkultivasi. Mendengar hal tersebut, Nan Erming yang bingung pada akhirnya bertanya, bukankah air laut ini adalah lautan emas yang sangat korosif? Dan konon seorang dosian saja tidak akan berani menyentuhnya, dan bagaimana mungkin itu bisa membantu kultivasi? Setelah Nan Erming berbicara pada saat ini, tiba-tiba rambut Nan Erming berubah menjadi berwarna merah. Saat ini Raja Sisik Naga segera berbicara melalui tubuh Nan Erming. Dia berkata bahwa air laut ini tidaklah sederhana, karena itu terdiri dari energi origin Ki abadi dan origin Ki kaisar. Lalu Xiao Yan pun mengangguk setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Raja Sisik Naga. Kemudian Xiao Yan pun segera berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Raja Sisik Naga memang benar, namun tidak mudah untuk menyerap origin Ki abadi dan origin Ki kaisar dari air laut ini. Akan tetapi meskipun begitu, Xiao Yan akan mencobanya, dan jika kalian bisa menguraikannya mungkin mereka bisa menyerapnya. Mendengar penjelasan dari kedua orang ini, semua orang seketika terkejut, karena air laut ini ternyata mengandung origin Ki kaisar dan origin Ki abadi. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini berkata perlahan, bahkan jika Xiao Yan memiliki api surgawi, hal itu akan sangat sulit untuk diuraikan. Mendengar perkataan dari Raja Sisik Naga, Xiao Yan pada saat ini tidak menyangkal, karena itu memang sulit untuk disempurnakan. Akan tetapi tidak peduli seberapa sulitnya hal tersebut, namun Xiao Yan akan benar-benar mencoba. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera duduk bersila dan menuangkan air laut dari dalam botol batu giok. Kemudian semua orang juga secara bertahap mundur sementara Xiao Yan mengendalikan air laut. Lalu setelah mengamati sebentar, Xiao Yan pada saat ini memang bisa merasakan fluktuasi dari origin Ki abadi dan origin Ki kaisar dari air laut. Akan tetapi meskipun begitu, Xiao Yan bisa merasakan bahwa proporsi dari origin Ki abadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan proporsi origin kaisar. Meskipun sekarang Xiao Yan tidak lagi membutuhkan origin Ki kaisar, akan tetapi hal ini bisa berguna untuk semua orang. Lalu pada akhirnya Xiao Yan tidak lagi membuang-buang waktu, dan pada saat ini api surgawi segera menyembur keluar. Api surgawi ini membungkus semua air laut dan suhu tinggi yang dikeluarkan oleh api surgawi benar-benar melonjak dalam waktu singkat. Bahkan suhu di dalam ruangan pada saat ini mencapai 10.000 derajat. Akan tetapi air laut masih sama dan tidak ada tanda-tanda mendidih atau hancur. Di bawah suhu tinggi penyulingan api surgawi milik Xiao Yan, air laut ini tidak bergerak sama sekali. Melihat hal ini Raja Sisik Naga pun mendengus dan tersenyum dan berkata, bahwa bahkan jika Xiao Yan memiliki api surgawi, dia telah mengatakan bahwa benda itu benar-benar sangat sulit untuk diuraikan. Mendengar perkataan dari Raja Sisik Naga yang sedikit meledek, Xiao Yan pun tersenyum ringan. Lalu setelah itu Xiao Yan segera berkata bagaimana jika suhunya dinaikkan ratusan kali lebih tinggi. Bersamaan dengan perkataan ini api surgawi di tangan Xiao Yan pun seketika semakin melonjak dan cahaya yang menyilaukan pada saat ini menyebar. Lalu tangan Xiao Yan pada saat ini benar-benar seperti matahari yang terik. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini berteriak, itu tidaklah mungkin.
dia benar-benar tidak percaya bahwa Xiao Yan dapat meningkatkan suhu hingga ribuan kali lipat. Sementara itu Xiao Yan masih tersenyum ringan dan api surgawi di tubuh Xiao Yan pada saat ini masih melonjak liar. Lalu semua orang yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar tidak tahan dan mereka semua mundur semakin jauh. Meskipun begitu suhu di tangan Xiao Yan semakin tinggi dan ekspresi dari Raja Sisik Naga pada saat ini menjadi semakin menarik. Bahkan Feng Feng juga pada saat ini segera berkata kepada Raja Sisik Naga bahwa Tuan Muda Xiao Yan telah menyerap lebih dari satu api surgawi. Oleh karena itu sepertinya Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini akan bisa memurnikan air laut ini. Mendengar hal tersebut Raja Sisik Naga pada saat ini segera terkejut. Lalu dia pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, pantas saja anak ini begitu percaya diri. Sementara itu pada saat ini raungan di tangan Xiao Yan menjadi semakin intens saat suhu terus meningkat, dan pada saat ini tampaknya air laut keemasan ini benar-benar telah mencapai titik kritisnya. Lalu dia secara bertahap mulai menggelembung dan perlahan-lahan gelembung kecil ini menjadi semakin intens. Kemudian pada akhirnya di bawah tekanan kekuatan api surgawi milik Xiao Yan, pada saat ini proses pemurnian benar-benar berhasil, lalu sumber origin Ki Kaisar yang kaya pada saat ini menyebar, lalu semua orang secara alami bisa merasakan sumber origin Ki Kaisar tersebut, sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terus menggodok air laut dengan api surgawi. Lalu setelah itu Xiao Yan melambaikan jubah lengannya untuk membentuk penghalang tak terlihat. Lalu Xiao Yan pada saat ini memisahkan origin Ki Kaisar dan origin Ki Abadi di kedua tempat. Semua orang pada saat ini juga dapat dengan jelas merasakan bahwa origin Ki Kaisar di daerah ini benar-benar 10 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Dan pada akhirnya Xiao Yan melirik kepada semua orang dan memerintahkan semuanya untuk duduk bersilat dan mulai berkultivasi. Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya segera duduk bersila dan mulai dengan panik menyerap origin Ki Kaisar dari Xiao Yan. Sementara itu setelah pemurnian air laut sebelumnya Xiao Yan pada saat ini kembali turun untuk mengambil lebih banyak air laut. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memulai kultivasinya sendiri. Namun Xiao Yan pada saat ini memprioritaskan timnya untuk menyerap origin Ki Kaisar terlebih dahulu. Lalu Xiao Yan pada saat ini berada di tengah dan terus-menerus memurnikan air laut. Dan dengan upaya yang dilakukan oleh Xiao Yan ini energi pada saat ini benar-benar menjadi lebih padat dan semakin banyak. Selain itu seiring berjalannya waktu origin Ki Abadi juga pada saat ini menjadi semakin banyak. Lalu Xiao Yan melakukan ini terus-menerus untuk menyuplai origin Ki Kaisar kepada semua orang. Lalu Xiao Zhan dan yang lainnya yang berada di tahap awal bintang 7 pada saat ini sudah mulai meningkat. Mereka pada saat ini mulai bergerak menuju tahap menengah bintang 7 Dodi. Bahkan kekuatan setiap orang terus meningkat dengan sangat cepat dan mereka seharusnya dapat menerobos dalam waktu singkat. Lalu di antara mereka Nan Erming adalah orang yang menyerap dengan proses penyerapan yang sangat cepat. Jelas bahwa Raja Sisik Naga pada saat ini menggunakan beberapa metode rahasia untuk membuat Nan Erming menyerap dengan sangat cepat. Lalu Nan Erming sendiri hanya memiliki kekuatan tahap menengah bintang 7 dan sekarang sudah mendekati tahap akhir bintang 7 Dodi. Lalu di sisi lain baik Lang Tian dan Huo Li pada saat ini telah mencapai kekuatan tahap menengah bintang 6. Lalu dengan percepatan penyerapan kekuatan ini maka mereka pada saat ini juga telah mencapai tahap akhir bintang ke-6 Dodi. Sedangkan Zeni, Jing Wuchen, Xiao Qi, juga semuanya menerobos ke tahap akhir bintang ke-5. Mereka pada saat ini sedang menuju ke puncak bintang ke-5 dan jika ini terus berlanjut, maka mereka benar-benar akan memiliki peluang bagus untuk menerobos ke bintang ke-6 Dodi. Lalu Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghabiskan waktu hampir 1 tahun dalam memurnikan air laut di sini, dan setelah itu Xiao Yan merasakan origin Ki di sekitarnya sebelum akhirnya Xiao Yan berhenti memurnikan air laut. Saat ini terlihat jika Xiao Yan meregangkan tubuhnya dan mulai menyerap origin Ki abadi yang telah dimurnikan ke dalam tubuhnya. Setiap jejak energi origin keabadi ini berjalan di sepanjang meridian dan tulang Xiao Yan.
maka origin Qi Kaisar di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini secara bertahap digantikan oleh origin Qi abadi, lalu butuh waktu 1 bulan untuk menyerap semua origin Qi yang terkumpul dalam setahun. Kemudian tubuh fisik Xiao Yan juga pada saat ini menjadi semakin kuat daripada sebelumnya, akan tetapi masih ada jalan panjang sebelum Xiao Yan mencapai tubuh abadi, lalu kecepatan penyerapan dari semua orang juga pada saat ini benar-benar masih berlanjut dengan gila-gilaan. Sementara itu Xiao Yan melihat sekeliling dan jelas merasakan aura semua orang pada saat ini telah meningkat pesat. Lalu setelah itu Xiao Yan kembali mengambil air laut dan kembali terbang ke Bahtera untuk menguraikan air laut. Saat ini Xiao Yan terus melakukan metode ini untuk menyerap origin Qi abadi bagi Xiao Yan dan origin Qi Kaisar bagi semua orang. Namun di dalam proses ini Xiao Yan tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera menoleh untuk melihat ke laut yang jauh. Saat ini Xiao Yan melihat bayangan merah melintas dan kecepatan reaksi Xiao Yan pada saat ini bisa menangkap bayangan merah tersebut. Lalu Xiao Yan pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya ke arah yang Xiao Yan melihat sebelumnya. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak bisa merasakan aura apapun dan hal ini membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Kemudian Xiao Yan bergumam tanpa diduga Xiao Yan pada saat ini tidak bisa merasakan aura apapun. Dan mungkinkah Xiao Yan pada saat sebelumnya benar-benar telah salah melihat sesuatu? Pada saat ini Xiao Yan tidak berani gegabah dan setelah lama mengamati Xiao Yan pada saat ini segera melakukan proses pemurnian. Kemudian 10 tahun berlalu dalam sekejap dan langit pada saat ini tertutupi oleh awan gelap dan suara dentuman terdengar tanpa henti. Lalu Xiao Yan yang sedang berlatih pada saat ini segera membuka matanya dan menatap ke arah kerumunan dengan wajah lega. Lalu Zeni, Jing Wuchen dan Xiao Qi pada saat ini menerobos ke puncak bintang ke-5, dan sekarang mereka akan menembus ke bintang ke-6. Lalu ketiganya pada saat ini benar-benar telah menarik kesengsaraan Kaisar bintang ke-6. Kemudian ketiganya pun berdiri tegak dan memandangi awan guntur yang tinggi yang berada di langit. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada mereka agar jangan khawatir, karena bagi Xiao Yan memang hanya membutuhkan sedikit kekuatan untuk sepenuhnya menyelesaikan malapetaka Kaisar semacam ini. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak ingin membantu terlalu banyak untuk mereka. Hal ini dapat dianggap sebagai ujian dari pembelajaran setelah mereka menerobos ke bintang ke-6. Lalu pada akhirnya ketiganya pun berhadapan dengan guntur dan hal yang mengejutkan Xiao Yan pada saat ini adalah ketiga orang ini benar-benar berhasil berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar. Bahkan Xiao Yan tidak menyangka bahwa Jin Wuchen Zeni dan Xiao Qi pada saat ini dapat dengan mudah berhadapan dengan guntur tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kelompok Xiao Yan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar telah meningkat. Bahkan mereka segera memancarkan kekuatan tahap menengah bintang 7 Dodi, dan tentu semua orang pada saat ini menerobos satu demi satu dan mata mereka bersinar terang. Lalu Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat puas dengan kecepatan seperti ini, dan pada akhirnya proses penyerapan pun terus berlanjut dan Xiao Yan pada saat ini juga lanjut menyerap. Lalu waktu berlalu dengan cepat dan kekhawatiran di hati Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin intens. Xiao Yan tidak khawatir mengenai alam Dewa Darah yang mendekat ke benua Dodi. Namun pada saat ini yang Xiao Yan khawatirkan adalah Raja Pemakan Jiwa yang bersembunyi. Xiao Yan benar-benar selalu merasa ada pisau di belakang punggungnya. Dan jika Xiao Yan tidak menyingkirkannya, maka Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa merasa nyaman sepanjang waktu. Namun pada saat ini Xiao Yan kembali berfokus untuk meningkatkan kekuatannya agar bisa segera kembali ke rumah. Lalu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan merasakan penyerapan origin Qi abadi di tubuhnya. Lalu kecepatan ini sudah sangat cepat tetapi Xiao Yan masih belum puas dan kecepatannya masih harus ditingkatkan lagi. Lalu pada akhirnya Xiao Yan bergumam jika menurut kecepatan ini, maka dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk mencapai tahap menengah bintang 9 Dodi. Lalu waktu yang diberikan kepada Xiao Yan kurang dari 500 tahun, dan jika Xiao Yan tidak bisa menembus Dosian, maka Xiao Yan khawatir akan sangat sulit untuk menghentikan ancaman dari alam Dewa Darah.
Lalu memikirkan hal ini, Xiao Yan pada saat ini kembali melihat ke sekeliling. Pada saat ini Xiao Yan merasa bahwa origin kaisar di sekitarnya masih sangat kuat, dan hal ini akan cukup bagi semua orang untuk penyerapan sementara waktu. Lalu pada saat ini Xiao Yan memikirkan sebuah ide yang sangat gila. Lalu Xiao Yan yang pada saat ini tidak ingin membuang banyak waktu untuk memurnikan air laut akhirnya bergumam, Xiao Yan ingin melihat seberapa kuat lautan emas ini. Lalu Xiao Yan berpikir sebaiknya Xiao Yan terjun ke laut untuk langsung menyerapnya, dan pada akhirnya Xiao Yan memerintahkan Hong Er untuk mengurus semua yang ada di Bahtera, dan dia harus segera memberitahu Xiao Yan jika terjadi sesuatu karena Xiao Yan pada saat ini harus segera pergi. Lalu pada akhirnya sosok Xiao Yan perlahan turun dan semakin dekat ke permukaan laut. Lalu bersamaan dengan hal tersebut Great Golden Crown Yan pun segera berkata agar Tuan jangan melakukannya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan berkata bahwa penyerapan di atas terlalu lambat, dan Xiao Yan benar-benar tidak sabar dan Xiao Yan sudah memiliki api surgawi. Kemudian pada akhirnya Great Golden Crown Yan lanjut berkata bahwa Tuan hanya berada di bintang 9, lalu air laut ini benar-benar sangat korosif bagi Dosian. Lalu dengan kekuatan Tuan pada saat ini meskipun Tuan bisa menahannya, namun itu juga akan sangat menyakitkan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Tentu Xiao Yan telah siap untuk menerima rasa sakit dan Xiao Yan pada saat ini tidak peduli seberapa sakitnya hal tersebut, karena pada akhirnya Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan bergegas ke air laut tubuh. Lalu Xiao Yan segera dibungkus oleh air laut yang sedingin es dan air laut ini seketika mengkorosif kulit Xiao Yan, sehingga rasa sakit yang parah segera menyapu tubuh Xiao Yan bahkan dia sampai membuka mulutnya karena kesakitan. Lalu Xiao Yan juga menelan 2 teguk air laut dan menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Kemudian Xiao Yan duduk bersila di bawah air laut dan tubuhnya pada saat ini mulai menyerap energi abadi dari air laut. Lalu setelah bertahan seperti ini selama setengah bulan Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas keluar dari air laut. Lalu mata Xiao Yan terlihat menjadi merah dan jelas Xiao Yan pada saat ini telah mencapai batasnya. Lalu tubuh Xiao Yan memar dan ungu dan ada rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Kemudian Xiao Yan menggertakkan giginya dan Xiao Yan segera mengeluarkan ramuan pemulihan. Kemudian Xiao Yan kembali duduk bersila untuk waktu yang lama untuk memulihkan diri, dan bekas luka di tubuhnya pada saat ini segera menghilang. Setelah itu Xiao Yan membuka mulutnya perlahan dan menghembuskan awan udara kotor. Kemudian Xiao Yan juga membuka matanya dan pada saat ini mata Xiao Yan bersinar terang. Lalu Xiao Yan segera merasakan origin ki abadi di dalam tubuhnya yang pada saat ini semakin padat. Lalu Xiao Yan bergumam benar saja kecepatannya masih beberapa kali lebih cepat, dan dengan kecepatan ini maka diharapkan Xiao Yan dapat menyentuh tahap menengah bintang 9 dalam 10 tahun. Pada saat ini Xiao Yan merasakan tubuhnya dan Xiao Yan juga mengerti mengapa kecepatan pemulihan 3 ketua bintang 9 begitu menakjubkan. Meskipun tubuh mereka sebelumnya ditusuk oleh Raja Pemakaian Jiwa, akan tetapi pemulihannya benar-benar sangat cepat. Memikirkan hal ini mata Xiao Yan pada saat ini berbinar dengan percaya diri dan Xiao Yan pada saat ini kembali bergumam, setelah Xiao Yan memadatkan tubuh Dou Xian maka tidak akan ada lawan lagi di benua Dodi, dan pada akhirnya Xiao Yan menekan semua perasaan ini di dalam hatinya. Lalu Xiao Yan pada saat ini kembali bersiap kembali terjun ke dalam air laut keemasan. Lalu rasa sakit yang menusuk menyapu tubuh Xiao Yan kembali dan rasa sakit ini membuat Xiao Yan sedikit nyengir. Lalu pada saat ini Xiao Yan tidak terlalu merasakan rasa sakit yang parah di tubuhnya, sehingga Xiao Yan kembali duduk bersila di bawah air laut dan berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Bahkan rasa sakit di tubuh Xiao Yan pada saat ini juga tidak begitu parah dan tubuh Dou Xian pada saat ini sudah lebih dari setengah selesai. Pada saat Xiao Yan berkultivasi Xiao Yan juga melihat sekeliling air laut dari waktu ke waktu, meskipun kekuatan spiritual Xiao Yan juga menyebar kemana-mana, akan tetapi Xiao Yan tidak menemukan sesuatu yang aneh.
Namun meskipun begitu Xiao Yan selalu merasa ada seseorang yang sedang menatap dari jauh dan Xiao Yan merasa tidak nyaman. Di kedalaman laut ini ada kegelapan tanpa penetrasi cahaya. Saat Xiao Yan melihat ke bawah ada kegelapan yang tak terbatas dan Xiao Yan ingin tahu apa yang ada di bawah laut. Akan tetapi air laut ini benar-benar sedingin es dan terus merangsang saraf Xiao Yan. Oleh karena itu perasaan ini benar-benar membuat Xiao Yan sangatlah tidak nyaman. Lalu Xiao Yan terus berlatih seperti ini hari demi hari waktu ke waktu dan Xiao Yan sesekali pergi ke Bahtera untuk memurnikan air laut. Xiao Yan juga terus mensuplai origin Ki Kaisar untuk rekan-rekannya yang berada di atas Bahtera. Selain itu Xiao Yan juga sudah lama berada di laut dan Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin sensitif. Xiao Yan yakin bahwa pasti ada sesuatu yang menatapnya di kejauhan di lautan ini, akan tetapi Xiao Yan pada saat ini masih belum tahu sosok apakah yang memperhatikannya. Lalu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak terlalu memperdulikan permasalahan ini, sehingga Xiao Yan pun terus berlatih dengan tak kenal lelah hingga waktu yang tidak diketahui. Lalu Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah kejauhan. Lalu setelah itu Xiao Yan segera melesat ke arah yang ditatap oleh Xiao Yan. Tentu kecepatan Xiao Yan di dalam air ini benar-benar sangat cepat dan Xiao Yan segera melesat ke arah energi. Pada saat ini bayangan merah juga muncul tidak jauh dari Xiao Yan dan Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Setelah itu Xiao Yan bergumam benar saja ada sesuatu yang mengintai. Xiao Yan bahkan tidak bisa merasakan keberadaan dari aura sosok ini. Dan ada dua kemungkinan hal ini bisa terjadi yaitu yang pertama sepertinya sosok ini menggunakan semacam metode rahasia untuk menyembunyikan aura, sementara itu kemungkinan lainnya adalah dia memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Xiao Yan, dia memiliki kekuatan spiritual di atas Xiao dan hal itu benar-benar sesuatu yang sedikit tidak mungkin. Lalu Xiao Yan pada akhirnya menekan semua pemikirannya ini dan segera lanjut mengejar sosok tersebut. Lalu kecepatan dari sosok ini sangat cepat dan kecepatannya sama sekali tidak lebih lemah daripada Xiao Yan. Lalu sosok itu pun terus berenang dengan cepat hingga pada akhirnya dia menuju ke kedalaman lautan emas. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pada saat ini terpaksa harus berhenti karena Xiao Yan masih memiliki pertimbangan dan keberatan Xiao yang tidak berani terlalu jauh pergi dari Bahtera. Karena jika Xiao yang dihajar oleh sosok yang lebih kuat maka bukankah Xiao Yan benar-benar akan segera berakhir? Lalu Xiao Yan pun mengerutkan kening setelah melihat sosok ini yang pada akhirnya menghilang. Xiao Yan bergumam, sungguh sangat sial dan apakah sosok ini dia tidak bernafas sedikit pun dan kelihatannya seperti benda mati? Tetapi kenapa dia bisa berlari dengan lincah dan apa tujuannya terus mengikuti Xiao Yan? Tentu saja Xiao Yan pada saat ini memiliki banyak pertanyaan tetapi Xiao Yan menekannya di dalam hatinya. Lalu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk segera kembali mendekati Bahtera, dan Xiao Yan kembali melakukan penyerapan dan di bawah tempar air laut keemasan, tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar menjadi semakin tirani. Xiao Yan menyerap origin abadi dengan gila-gilaan hingga pada akhirnya 10 tahun lagi telah berlalu. Lalu kekuatan dari semua orang juga pada saat ini telah ditingkatkan. Kemudian Xiao Yan yang duduk bersila di lautan juga memancarkan lapisan tipis lingkaran cahaya putih. Setelah itu fluktuasi energi menyebar berputar-putar menghantam laut dan ribuan gelombang kekuatan di tubuh fisik Xiao Yan pada saat ini membuat Xiao Yan sangat bersemangat. Hal ini karena Xiao Yan telah menembus tahap menengah bintang ke-9 Dodi. Lalu setelah Xiao Yan membentuk tubuh Douxian maka erosi dari air laut ini akan memiliki efek yang sangat kecil kepada Xiao Yan, dan pada saat ini bahkan jika Xiao Yan berendam di dalam air laut selama setahun, maka hal itu bukanlah permasalahan. Lalu Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat senang dan bersemangat ketika merasakan kekuatannya. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan menatap ke arah langit karena tingkatan Xiao Yan ke Douxian pada saat ini sudah semakin dekat. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan tiba-tiba kembali merasakan sesuatu. Saat ini Xiao Yan kembali menatap ke arah pengejaran sebelumnya dan Xiao Yan pada saat ini segera melesat.
Tentu saja kecepatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah mencapai puncaknya, bahkan Xiao Yan tidak percaya bahwa dengan kekuatannya pada saat ini Xiao Yang tidak akan bisa menandingi sosok tersebut, dan pada akhirnya bayangan merah muncul di bidang penglihatan Xiao Yan, lalu pada akhirnya sosok tersebut pun segera berbalik dan pergi menjauhi Xiao Yan, akan tetapi pada saat ini kecepatan Xiao Yan benar-benar sangat cepat. Lalu Xiao Yan pada akhirnya mengirim transmisi suara melalui kekuatan spiritualnya kepada sosok tersebut. Pada saat ini Xiao Yan berkata jika sosok tersebut terus berlari maka dia tidak akan memiliki tulang yang tersisa hari ini. Mendengar hal tersebut sosok yang awalnya berenang menjauh pada saat ini tiba-tiba berhenti, lalu melihat sosok ini berhenti Xiao Yan pun seketika melambat dan menuju ke arah sosok tersebut dengan waspada, sementara itu sosok merah ini seketika berbalik dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh rasa takut. Lalu pada akhirnya sosok tersebut mengirim transmisi suara kepada Xiao Yan dengan kekuatan spiritualnya. Sosok tersebut berkata agar Tuan pada saat ini menyelamatkannya karena sosok itu datang. Tentu saja Xiao Yan seketika tertegun sejenak mendengar perkataan tersebut. Lalu kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar dan Xiao Yan benar-benar merasakan aura yang kuat mendekatinya. Lalu Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam, apakah makhluk ini? Sepertinya ini bukanlah aura manusia dan Xiao Yan pada saat ini segera membalikkan telapak tangannya, lalu api surgawi segera berkobar di dalam air dan pedang kuno api surgawi segera muncul, kemudian Xiao Yan menoleh ke arah sosok merah dan pada saat ini tidak ada ancaman dari sosok tersebut, lalu Xiao Yan juga sedikit terkejut karena transmisi suara dari sosok tersebut adalah suara seorang wanita. Dan pada akhirnya sosok tersebut kembali berteriak kepada Xiao Yan agar Tuan waspada. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan pada saat ini aura kuat yang Xiao Yan rasakan langsung menyerang. Namun serangan ini bisa langsung dipatahkan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera melihat sosok makhluk yang baru saja menyerang. Tentu saja Xiao Yan seketika terkejut karena seluruh tubuh dari sosok ini berwarna merah, lalu sosok ini memiliki kaki yang panjang dan tanpa mata di wajahnya lalu hanya ada mulut besar dengan dua baris gigi tajam yang pada saat ini bisa terlihat, lalu Xiao Yan pun bertanya-tanya, waduh monster apakah ini? Sepertinya itu terlihat seperti manusia tetapi proporsi tubuhnya sangat berbeda. Lalu bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedikit terkejut, sosok tersebut pun seketika kembali menyerang, lalu Xiao Yan pun nyengir karena Xiao Yan merasakan bahwa kekuatan dari monster ini berada di tahap bintang 8 Dodi, lalu pada akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan panah suci api surgawi, lalu pembentukan dari panah ini pada saat ini benar-benar tidak memakan waktu yang lama, dan panah pada akhirnya segera dilesakkan dan sosok tersebut pada saat ini benar-benar dihancurkan. Sementara itu di sisi lain sosok yang sebelumnya Xiao Yan kejar pada saat ini melepas kain kasa merah di tubuhnya, lalu baru pada saat inilah dia mengungkapkan wajah aslinya. Kemudian Xiao Yan seketika tertegun melihat sosok anggun di hadapannya dengan jelas, bahkan Xiao Yan pun dibuat membeku sesaat. Hal ini karena Xiao Yan tidak percaya bahwa ini benar-benar ras dari seorang putri duyung yang hobinya makan pelet lele Pak Yanto.